lulusan Tantowiaya Public Speaking and Communication Skills School, diwawancara oleh siaran radio 92,8 FM, diliput oleh majalah Girlfriend tentang kewirausahaan, diliput oleh koran Tempo, koran Info UKM, Detik.com dan lain-lain, masuk koran Warta Kota, Kompas Gramedia sebagai pengusaha muda dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang tadi kita lihat itu penghargaan bahwa Valentina ini sebagai pengusaha muda ya. Bagaimana kamu bisa survive di situ? Karena komitmen. Komitmen ya. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di sini, bapak yang ada di sini, kalau mau menjadi seorang pengusaha, nggak pandang usia sebetulnya ya, mau muda atau mau tua. Yang penting adalah yang pertama, komitmen kita untuk terus-menerus dalam kegiatan tersebut. Ya. Ketika tadi sempat diulas kan, kalau pernah gagal, jangan khawatir, coba lagi dan coba lagi. Ya. Dan saya menunjukkan ini bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya seorang Valentina Meliana, tapi saya ingin kita semua punya semangat dan motivasi untuk bisa seperti saya atau bahkan lebih baik, lebih dari saya. Aku pengen loh kayak kamu, sampai sekarang aku nggak punya side job, usahaku apa ya? Gitu. Nanti akan ditemukan, kita sharing berdua. Oh iya, benar itu harus ya. Tapi sebelum kita ke slide berikutnya, saya pengen tahu dong, yang usaha kamu ini kan dalam bidang fashion. Kemudian yang kamu jual adalah brandnya kamu, tapi produknya dari mana? Produknya itu saya handmade, ada juga dari customer saya, ada juga yang saya desain sendiri. Kamu desain sendiri ada, kamu handmade juga ada, kamu custom ada. Ada nggak yang memang beli dari luar dibawa ke Indonesia? Kalau untuk beli dari luar mungkin akan ya. Karena aku kan tadi main sepatu doang, dan saat ini aku pengen melebarkan sayap aku ke sepatu dan tas dulu. Oh gitu. Oh sepatu dan tas. Baju belum ya berarti? Baju udah. Oh baju udah. Tapi mungkin akan lebih fokusnya di sepatu dan tas. Di sepatu dan tas. Berarti kalau gitu saya memang harus berhubungan dengan kamu ya untuk berbagai macam model sepatu. Boleh banget. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Banyak orang berkata bahwa ini juga salah satu kunci sukses saya. Yang akan buka tentang tulisan ini. Banyak kan kalau orang sukses itu selalu banyak mendapat pujian dari orang. Entah itu, pokoknya selalu pujian positif. Tapi banyak juga yang tidak memuji ya. Tapi intinya banyak yang memuji pujian positif. Satu hal, saya punya satu kata. Siapa? Nanti. Sehebat dan sejenius apapun pikiran dan otak kita, yang menciptakan pikiran dan otak kita adalah Tuhan. Jadi jangan pernah merasa kita bisa hidup dan berbisnis tanpa Tuhan. Jadi apapun kalian, siapapun kalian, selalu utamakan dan andalkan yang di atas. Karena kita manusia terbatas. Betul. Bersyukur dengan segala sesuatu hal yang terjadi ya. Kemudian selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, itu adalah memang kunci. Kalau kita memang mau sukses, memang harus seperti itu ya. Lanjut. Lalu ini video side job. Ini kan sedikit tadi perkenalan tentang saya. Dan saat ini saya ingin menunjukkan video side job. Sini mau keluar gak? Video side job. Diputar aja dari itu. Iya, kita lihat video berikutnya tentang apakah yang akan ditampilkan dari seorang Valentina ya.
sebentar lagi kita akan bahas tentang side job dan saya akan membahas lebih tajam lagi. Oke. Setajam Yang pisau. dengan Pak. Saya juga pernah merasakan menjadi seorang di mana jabatan saya itu di bawah. Jadi saya punya atasan lagi. Oh, kamu pernah kerja juga? Ini bukan yang semacam kerja. Oke. Lagi PNS juga. Saya pun juga menghargai atasan saya, menghargai. Tapi saya juga pengen punya penghasilan yang lebih. Iya, Oke, betul. langsung aja kita bahas ya. Pak. Bagaimana kita menemukan side job terbaik? Nah, ini kan pasti banyak yang bertanya-tanya nih, bagaimana sih caranya kita menemukan side job pekerjaan sampingan yang terbaik? Iya. Ketahui dulu apa yang Anda suka. Jadi yang kita suka ini apa? Misalkan kita sukanya di bidang musik, ya jadikan itu side job awal dulu. Lalu bisa dimulai dari mana nih? Yang pertama itu bisa dimulai dari hobi. Lalu yang kedua itu bisa dimulai dari jasa, dan yang ketiga itu bisa dimulai dari skill. Jadi kalau misalkan kita punya hobi atau skill, kemampuan atau dari jasa, kita bisa dimulai dulu dari situ. Nah contohnya ini sebagai contoh ya supaya kita paham semuanya. Ya misalkan saya kan pengen bisnis kerjasama dengan partner saya, dia ini punya hobi, punya skill, itu melukis. Nah jadi saya pengen bikin terobosan satu inovasi yang baru yang nggak ada di Indonesia, lukisan terbaru yang belum saya bisa sebutkan dulu saat ini. Nah jadi dia bilang daripada saya kan dia punya pekerjaan utama kan, seperti kantoran gitu, daripada saya main game habisin uang, lebih baik saya bisnis sampingan sama kamu. Jadi ini juga termasuk side job yang akan saya besarkan nanti. Bisnis sampingannya itu dari mana? Dari hobinya yang suka gambar. Bagaimana caranya side job bisa menjadi main job? Yang pertama, dalami. Yang kedua itu fokuskan. Dan yang ketiga itu besarkan. Dan setelah besarkan secara luar biasa. Jadi seperti ini, misalkan kita ketahui dulu nih, cita-cita kita ini apa? Yang kita ingin itu apa? Misalkan kalian pengen punya toko buku besar seperti Gramedia nantinya, ini bukan lagi promosi misalkan. Nah, jadi jangan sampai side job kalian itu kalau misalkan kalian terbatas dengan namanya modal. Itu kan yang selalu saya dapatin dan dari sharing-sharing. Betul. Karena biasanya yang mau usaha itu yang mau punya usaha sampingan pasti selalu bermasalah. Aduh, gue punya modal dari mana, gitu ya. Awalnya juga saya tuh bisnis modalnya saya nol, saya nggak pakai modal. Jadi untuk awal itu kita bisa makanya kenapa saya bilang dari side job dulu. Nah, misalkan kalian pengen punya toko buku besar, jadi jangan sampai awal-awal kalian jadikan side job, tapi kalian bisnisnya kue nastar atau bisnis lain. Jadi itu nggak out of contact gitu. Jadi kalau misalkan kita punya impian nantinya kita mau punya toko buku besar, ya side job kita ya dimulai dari reseller jualin buku, jualin alat tulis dari situ sampai akhirnya nanti side jobnya besar. Sesuatu hal yang seiring sejalan ya. Betul. Karena kalau misalkan kita jualinnya beda dari apa yang kita inginin, takutnya nanti kalau side jobnya itu jadi besar, gimana? Nanti lewat dari ini yang kita inginin. Nah, mengatasi ketakutan membuat side job menjadi main job. Jika kita takut membuat side job menjadi main job, mulailah dari yang kecil terlebih dahulu. Jadi jangan langsung gede-gedean, karena itu kalau emang takut sama resiko yang besar, dimulai dulu dari yang kecil. Resiko kecil. Ya, yang beresiko kecil itu biasanya lebih mudah untuk dijalankan. Betul. Nah, yang pertama itu, jika kalian memiliki pekerjaan tetap dan berani mengambil langkah untuk memiliki side job, berarti kalian harus tahu bahwa resikonya besar. Kalian akan jauh lebih sibuk. Lalu yang kedua, langkah dan tindakan pertama yang harus diambil adalah spirit dan time management. Semangat dan manajemen waktu. Jadi maksud aku di sini, kalau misalkan dari kalian punya kerjaan kantor nih, kalian pengen cari kerjaan sampingan yang gimana caranya supaya gaji aku bisa nambah atau bahkan side job aku ini suatu saat bisa jadi main job. Yang pertama itu kan
side job itu kan begini, baik mau fisikal, kita pertemuan secara langsung atau by online, itu sama aja customer itu kan akan selalu bertanya-tanya ke kita, mulai dari produknya, dan itu kan sangat menyita waktu. Iya. Jadi pada saat kalau misalkan online, kalian bekerja di kantor, itu kan pasti segala macam customer akan terus tanya dong sih, misalkan mau beli produk ini, mau beli produk itu. Nah di kantor itu pasti kalian akan jauh 2 kali lipat lebih lelah. Udah kerja kantor, kerjaan utama kantor, kerjaan lagi sampingan kalian. Atau misalkan fisikal, kalian pulang dari kantor, kalian ketemu orang, itu kan juga sama juga lelah. Jadi kalian udah harus tahu resiko yang akan diambil, yang akan pasti kalian dapatin itu ya ini, sibuk, nah capek, nah kadang bisa ngerasa down, aduh kok begini banget ya. Dan itu pun saya akuin beberapa kali saya sering ngerasain hal kayak gitu loh. Jadi memang saya bilang untuk sukses itu bener-bener butuh perjuangan banget. Nah bahkan saya bisa kayak gini tuh 5 tahun dulu. 5 tahun kamu sudah bisa kayak gini karena kamu memulainya juga dari umur yang sangat muda ya. Dari umur berapa? 12? 14 tahun dan sekarang 19 tahun. Kamu merasa sudah cukup berat, padahal buat ibu-ibu di sini, aduh kamu masih muda banget gitu ya. Iya, aku nggak ngerti sih, aku mungkin diciptakan untuk menjadi beda. Karena giftnya memang mungkin seperti itu, dan passion kamu dalam bisnis yang kamu jalani ini memang tetap fokus ya, terus kamu tetap berjuang walaupun kamu udah pernah gagal tadi, udah pernah bangkrut tadi ya. Kamu dimana tidak pernah putus asa dengan segala macam cobaan yang menimpa sama kamu. Jadi itulah makanya seseorang bisa maju dan bisa sukses ya. Oke, kalau misalkan kayak plan, kita punya rencana kan itu lurus, tapi pada saat yang terjun lapangan itu beda banget. Iya, pasti. Lapangan itu susahnya bukan main. Kita harus tahu rasanya susah ngejalanin bisnis itu gimana. Jadi kalau misalkan kita ngerasa down pada saat kita ngejalanin itu, kita ngerasa capek, aduh kok begini banget, nah satu-satunya cara adalah kita harus memiliki spirit dan time management yang sangat kuat. Iya, betul. Next, lanjut. Langkah dan tindakan berikutnya yang harus diambil adalah yang pertama, buat bisnis plan, rencana bisnis untuk pekerjaan sampingan Anda. Yang pertama itu harus memiliki omset berapa dan profit berapa dalam waktu berapa lama, dan itu harus melebihi pendapatan tetap kalian. Misalkan kalian punya gaji berapapun gitu ya, kalian harus memiliki target. Nah jika dalam waktu 3 bulan pendapatan di side job kalian terus stabil, di saat itulah kalian boleh meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Jadi tetap fokus untuk ke side job ini jadi main job ya. Ya betul. Lalu pertimbangan side job ke main job, banyak orang tuh bingung gitu, gimana sih saya tuh takut kalau kerjaan side job saya ini, kalau saya jadi main job saya nggak akan bisa besar. Pasti bisa besar asal ada fokus, komitmen yang kuat, dan benar-benar ada keinginan. Lalu yang pertama itu benar-benar yakin bahwa main job Anda bisa berhasil. Jadi kita sendiri pun harus yakin bahwa main job kita ini harus pasti berhasil. Karena kalau kita nggak yakin, bagaimana caranya kita meyakinkan orang lain. Lalu yang kedua, bahkan side job Anda pun pasti bisa sukses ketika main job Anda sudah besar. Maksudnya apa sih? Kayak misalkan saya udah punya main job, pekerjaan utama saya, tapi saya banyak sekali orang-orang misalkan pakar properti, anggaplah dia miliarder, tapi dia punya banyak banget investasi, dia punya banyak, itu disebut side job juga. Kayak misalkan investasi logam mulia, atau mungkin dia rekrut orang-orang yang berpotensi untuk menjalankan bisnis yang berpeluang menurut dia. Jadi kalau misalkan main job kita udah besar, kita benar-benar bisa lebarin sayap kita tuh ke berbagai hal. Ya seperti itu. Lalu caranya, satu, benar-benar temukan passion atau cita-cita Anda. Nah, ini sangat penting. Jadi jangan menjadi orang yang seperti ini. Yang penting profitnya banyak, suka nggak suka jalanin. Jangan seperti itu ya. Ya, karena itu nggak akan ada gairah. Istilahnya itu kita menjalani itu tidak akan ada
ada gairah. Jadi walaupun kayak misalkan aku bisnis fashion untungnya nggak terlalu besar gitu dibandingkan aku bisnis properti atau bisnis tanah dan lain sebagainya, tapi aku menjalankan bisnis aku itu dengan penuh gairah gitu. Tapi kalau misalkan aku menjalankan bisnis yang aku tidak kurang bergairah walaupun profitnya besar, itu nggak akan menjadi sumber utama yang benar-benar besar. Iya, harus dengan semangat ya. Pokoknya passionnya kalau memang kita mau usaha A ya harus di A gitu. Jangan sampai berpindah-pindah ya. Kecuali kalau kita mau rekrut orang seperti itu side job termasuk. Nah, jadi pada saat kita mengetahui passion kita, gairah kita udah tentuin hidup kita ini mau kemana. Dari situlah kita akan berkembang. Di situ dulu ditentuin, pilih dulu paling penting ini yang pertama. Lalu yang kedua komitmen, itu yang kayak saya bilang tadi, komitmen itu penting banget. Kalau enggak, mungkin saya sekarang udah di luar fashion atau di mana gitu ya. Kalau saya komitmen terus. Lalu yang ketiga itu setelah itu lebarkan, fokuskan dan perluas. Jadi setelah langkah-langkah yang tadi berikut ini, baru kita lebarkan, fokuskan dan perluas. Caranya gimana sih? Bagaimana cara sukses di main job? Yang pertama itu berinovasi yang inovatif. Gak ada perusahaan yang bisa sukses tanpa adanya inovasi yang inovatif. Betul. Itu inovasi itu sangat penting banget. Jadi kita gak gitu-gitu aja, gak dikalahin sama yang namanya kompetitor. Lalu yang kedua, memiliki kualitas barang atau jasa yang luar biasa. Dan yang ketiga, memiliki pelayanan yang sangat memuaskan dan legendaris. Membuat customer itu total. Total itu apa sih? Tersenyum, optimis, terkesan, antusias, dan loyal. Nah, jadi pada saat menurut survei, kualitas itu nomor 1. Customer itu melihat kualitas itu 100%. Jadi kualitasnya dulu dong, baru kedua itu pelayanan. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa customer yang membutuhkan kita, tapi selalu di mindset kita adalah kita yang membutuhkan mereka. Karena kalau misalkan walaupun kita ini besar, kita udah benar-benar gede, kalau kita sombong dengan customer, beberapa tahun ke depan kita akan menurun. Pasti akan ditinggalin sama customer Pasti. ya. Karena banyak kompetitor lain yang bisa lebih baik dari kita pelayanannya. Jadi kita harus selalu menjadikan customer itu is a king. Raja. Betul. Oke. Lalu satu lagi, untuk produk kita harus benar-benar yakin bahwa produk yang kita jual itu sangat baik, sangat bagus. Karena kalau kita nggak yakin, gimana caranya orang lain itu bisa yakin dengan produk kita? Dan kita juga nggak boleh jadi sales yang bohong, barang nggak baik tapi dibilang baik. Itu makanya kenapa pentingnya produk itu harus berkualitas. Lalu 4, perbanyak relasi dan jaringan. Jangan membatas-batasi selama itu positif. Jadi seperti saya, main job saya tetap saya jaringan itu banyak di fashion. Tapi bukan berarti saya nggak boleh temenan sama orang-orang MLM. Bukan berarti saya nggak boleh temenan sama orang-orang yang main saham. Saya temenan sama semua orang karena itu benar-benar relasi. Tapi tetap tujuan fokus kita utama di situ. Karena relasi itu penting banget. Iya, betul sekali. Lalu yang kelima itu usahakan untuk jangan pernah menjadi followers. Apa sih followers? Followers itu berarti pengikut. Selalu utama untuk menjadi creator. Creator itu adalah pencipta. Jadi di mana kita itu menjadi pencipta, kita tuh dengan yang kelima ya, yang keenam maaf, jangan pernah takut dengan pesaing, tetapi Anda harus menghargai pesaing. Nah, ya bagusnya saya ini belakangan dan selalu menjadi pencipta. Jadi kalau misalkan saya bikin bisnis, saya itu seringnya berinovasi. Jadi daripada saya ikut-ikutan, lebih baik saya gimana caranya saya bikin bisnis sendiri. Membuat sesuatu yang beda ya. Makanya itu banyak pesaing yang ikut-ikutan saya malahan. Tapi nggak apa-apa. Justru kalau ibu-ibu, kakak-kakak di sini atau om tante semua punya bisnis, ada pesaing yang ikut-ikutan, nggak apa-apa. Justru bersyukur. Justru kita bagus dong. Makanya banyak yang ikut-ikutin kita. Tapi masalahnya yang ikut-ikut itu biasanya lebih laku gimana? Ya kita harus pikirin lagi gitu. Makanya kita harus buat inovasi lagi bagaimana caranya biar produk kita tetap yang laku ya. Makanya balik lagi kan ke inovasi. Itu nggak boleh yang namanya kita lengah. Dan balik lagi ke komitmen. Kita ini harus balik lagi ke timing. Nah, jangan pernah menjadi creator. Karena kalau misalkan kita menjadi creator, kita itu untuk takut dengan pesaing itu akan
loh kita kan punya smart team gitu, smart. Jadi kita nggak takut dengan adanya tumbuhnya pesaing-pesaing baru, tapi bukan berarti kita menjadi orang sombong ya. Karena takutnya pada saat kita terlalu sombong dan takut dengan kompetitor, malah kita yang kalah di petinjuan itu. Oke. Next, ini yang terakhir dari saya. My job Anda benar-benar bisa menjadi sangat besar dan sangat sukses jika ada passion, fokus dan komitmen yang kuat. Dan setelah ini saya punya satu video, di mana satu pakar properti dari Dubai itu benar-benar membesarkan my jobnya dia. Dan ini adalah itu hebat loh. hasil. Gimana kalau orang membesarkan my jobnya itu hasilnya tuh seperti ini. Kita lihat ya videonya. Apa? Iya, UEA lagi. Ini Emirat Arab. Iya. Pangeran yang penting ulang tahun. Serius. Namanya si Fajar. Kita saya sering. Hobinya apa? Skydiving. Panjat tebing. Saya pernah coba banget. Punya hewannya apa? Piaranya macan. Bukan cowok banget. Tapi dia lembut. Cinta ke anak kecil. Cinta banget sama anak-anak. Kalau saya sih kurang lebih pengen ke Dubai. Nah, kebetulan saya punya travel khusus paket luar negeri sini. Kalian umroh. Jadi pengen lihat Burj Khalifa. Total biaya berapa? Apa? Total biaya. Biaya apa? Dubai kira-kira berapa? Dubai ya. Kalau ya 20 juta. Itu berapa hari? Kalau saya pakai umroh sebulan Hari. 12.500. Ya kalau ke Dubai mampir sedikit. Dengan Iya gitu. Mereka sukanya arsitektur. Kalau aja di Instagram ada namanya Dubai sama Faj 3, FAJ 3. Pangerannya namanya Fajar, Faj 3. kalau bisa berapa ya? Oh iya boleh. Ya. Seperti apa itu tadi, tolong dijelaskan sedikit. Itu pakar properti dari Dubai, yaitu memiliki pekerjaan utama di bidang properti. Nah itu adalah dampak ketika kita benar-benar fokus di my job kita. Itu pasti dampaknya seperti itu, benar-benar besar. Tepuk tangan dong untuk Valentina Meiliana. Sharing ini sangat menarik sekali ya, hanya karena waktu juga sudah mepet banget nih Valentina. Aku mohon maaf, tapi yang pasti untuk Anda yang ingin bertanya sama Valentina, silakan langsung bertanya di bawah ya. Is it okay Valentina ya? Ya, kalau gitu terima kasih banyak untuk kamu. Semoga kamu semakin sukses di usia kamu yang masih sangat muda sekali, dan kamu menjadi inspirasi bagi semua ibu-ibu yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di sini ya. Mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Valentina Meiliana ya. Silakan, terima kasih banyak. Iya kan? Memang